sore semuanya. Perkenalkan, nama saya M. Khalil Gibran Siregar dari reporter Sastra Indonesia Pers Mahasiswa Sastra Indonesia. Jadi untuk hari ini adalah podcast pertama dari Pers Mahasiswa Sastra Indonesia. Podcast hari ini kita akan mewawancarai salah satu kajur di FBS, yaitu Ibu Dr. Morina Harahap SSM HUM. Jadi gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, Gibran. Alhamdulillah. Gimana kesibukannya Ibu? Kesibukan Ibu gimana? Oh, saat ini sedang mengikuti perkembangan SNPMB selama 4 hari, mulai tanggal 8 kemarin sampai nanti tanggal 11. Alhamdulillah kemarin hari pertama Ibu mengawas ya di Universitas Pancabudi Medan. Ya. Oh, Ibu jadi pengawas ya? Ya, kemarin jadi pengawas begitu. Jadi masih berlangsung sampai hari ini. Sampai hari ini Tanggal 11 nanti. Tanggal 11 nanti. Iya. Oke. Terus ini kan Ibu lagi ngawas-ngawas nih kan Bu. Berarti bakal ada mahasiswa baru dong di masa di kita juga. Dimen Ya, juga. insya Allah. Dimen juga kan? Iya. Dimen juga pasti. Nah, persiapannya gimana Ibu untuk menerima mahasiswa baru nanti Bu? Persiapannya alhamdulillah baik ya, sudah dipersiapkan juga, sudah sudah direncanakan ya, sudah ada SOP nanti bagaimana menerima mahasiswa baru, khususnya di Fakultas Bahasa dan Seni jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi kalau untuk jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Gibran, itu di awal itu nanti akan diadakan kuliah bersama ya untuk mahasiswa baru yang diterima. Oke. Berarti kan dengan adanya mahasiswa baru ini nanti berarti bakal ada lagi dong PMM gitu Bu? Ya. Oke, kalau Tahun depan. tahun depan berarti Bu? Iya. Lagi. Oke, kalau gitu. Sekarang nanti kan ini PMM masuk tahun depan berarti kan gitu. Iya. Oke. Kalau begitu. Baik. Ibu, kan ini kita baru ini kita melaksanakan yang namanya upacara Ibu, upacara Hari Dignas ya Bu, Hari Pendidikan Nasional gitu kan Bu. Jadi pada hari ini Gibran mewawancarai Ibu tentang pendidikan nasional gitu Bu. Nah, kebetulan hari ini Gibran baca-baca tadi tentang Hari Dignas tersebut. Hari Dignas ini tahun ini membawakan tema tentang bergerak bersama semarakan Merdeka Belajar Ibu. Nah, kebetulan juga tadi karena membahas tentang Merdeka Belajar, kami punya tema di Sastra Indonesia Pers nih Bu, yaitu temanya Merdeka Belajar Memupuk Kreativitas Putra Putri Bangsa, gitu Bu. Oke, mungkin tanpa lama-lama boleh Gibran tanya-tanya Ibu? Boleh, silakan. Oke, baik. Mungkin dari yang pertama ya Bu ya, pendapat Ibu mengenai kurikulum Merdeka Belajar ini sejauh dari perspektif mahasiswa banyak memberikan peluang kan Bu, agar dapat berkiprah di dunia luar, maksudnya kayak ya mereka juga tidak hanya di kampus kita sendiri, di kampus yang lain juga mereka ya bebas gitu berkreativitas kan Bu. Nah seterusnya, dan terus mencari pengalaman dan menambah wawasan itu kan perlu juga kan Bu gitu. Nah jadi tapi kaminya sendiri ini pengen nih Bu mendengar pendapat Ibu mengenai Merdeka Belajar ini gitu Bu, dan apalagi kami kan baru memperingati, bukan kami, kita semua baru memperingati Hari Dignas kan Bu. Nah itu apa pendapat Ibu? Baik, terima kasih Gibran. Baik ya, seperti yang kita ketahui, program Merdeka Belajar ini merupakan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional ya, Pak Nadiem Makarim, yakni hak belajar untuk mahasiswa 3 semester di luar program studi. Jadi ada landasan hukum ya terkait tentang program MBKM tersebut. Ada 6 dan salah satu diantaranya itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PT dan seterusnya. Jadi terkait tentang sistem pendidikan nasional, program MBKM ini sangat tepat ya. Program MBKM ini sangat tepat karena melatih mahasiswa untuk beraktivitas di luar kampus ya, seperti yang tadi dicanangkan untuk hak belajar 3 semester di luar prodi begitu. Kemudian tentang Hardiknas ya, Hari Pendidikan Nasional. Nah ini sudah tepat sekali karena memang sudah menunjang sistem pendidikan nasional di Indonesia begitu.
Berarti secara tidak langsung mungkin beberapa lebih, apalagi kami kan Gen Z ya Bu, beberapa ya Bu Gen Z gitu kan. Jadi mungkin karena dengan embel-embel berkreativitas, kami kan terserah kami nih mau ngapain gitu, apa itu segala macam gitu. Tapi dengan didorongnya dari kampus gitu, itulah berarti kampus Merdeka Belajar nih ya Bu. Iya. Nah gitu. Oke, baik kalau begitu saya dapat itu. Kemudian menurut Ibu nih, bagaimana penerapan atau implementasi kurikulum Merdeka Belajar di kelas kita itu? Ya, di jurusan lah ya maksudnya Ya, jurusan, Gibran ya. Nah, untuk beberapa mata kuliah itu sudah menerapkan program MBKM ini di kelas. Misalnya mata kuliah broadcasting ya, itu sudah mengadakan semacam workshop atau seminar untuk memanggil praktisi dan langsung diimplementasikan kepada mahasiswa di kelas. Kemudian untuk program pendidikan itu ada kampus mengajar ya. Semacam bentuk pengabdian mahasiswa di sekolah-sekolah. Jadi sudah lebih kurang sudah 2 tahun yang lalu itu sudah diterapkan di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Meskipun beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu masih menggunakan program daring ya, masih daring via Zoom. Tapi 1 tahun belakangan ini sudah mulai dilakukan secara luring. Berarti secara tidak langsung program ini mulai dikembangkan lagi ya Bu? Iya. Karena setelah Zoom Corona gitu ya Bu? Iya betul. Jadi memang benar-benar sangat membangun kreativitas mahasiswa ya untuk berbagi pengalaman. Begitu Gibran. Mungkin kalau kita flashback nih kan Bu, ke masa-masa waktu kampus dulu. Berarti ini zaman-zaman Ibu nih. Nah, zaman-zaman Ibu waktu ngampus dulu. Nah, program-program di Merdeka Belajar ini berarti hari itu harusnya sudah bisa diterapkan dong di zaman-zaman Ibu? Harusnya begitu ya. Cuma istilahnya mungkin bukan program BKM ya, belum seperti ini sistemnya. Tetapi ada beberapa juga yang memang melatih mahasiswa di luar kampus, tetapi dalam bentuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tepatnya ya. Jadi ada semacam program KKN gitu, yang memang terjunlah ke masyarakat gitu ya, hampir mirip cuman belum sebagus program yang diatur saat ini begitu. Oh, berarti di zaman Ibu Ari itu program-program kayak apa itu yang mahasiswa perpindahan mahasiswa itu itu pengabdian ke masyarakat ya, kalau pertukaran mahasiswa gitu zaman Ibu udah ada kira-kira? Belum pertukaran mahasiswa tapi kunjungan ada ya. Oh, jatuhnya kunjungan ke universitas atau ke perguruan tinggi gitu di luar kampus. Itu berapa kalau kita di sini kan 1 semester ya, sebetulnya kan hari itu untuk Gibran semester 3. Oh, enggak per semester, paling semacam kunjungan aja. Jadi kunjungan saja. Kayak Ibu kalau kayak ke UGM gitu. UGM gitu jadi kayak cuma berapa bulan nih gitu. Enggak sampai bulan. Paling bahkan kunjungan saja. Iya, paling hitungan 1-2 hari. Oh, jadi kunjungan gitu, saja. Berarti enggak sampai 1 semester gituan ya? Tidak seperti yang diatur di sistem MBKM ini. Ini kan memang prosesnya per semester ya. Mahasiswa itu untuk menimba ilmu. Jadi berbeda sekali begitu. Beda. Jatuhnya ke sana bukan untuk kita kayak katakan minriset ke UGM kita gitu. Jatuhnya bukan minriset. Tidak. Bukan semacam kunjungan saja. Benar-benar kunjungan. Iya, kunjungan saja. Oke. Mungkin udah dekat-dekat terakhir nih, ini terakhir lah ya gitu. Nah, kira-kira nih menurut Ibu nih untuk kami nih anak-anak muda dan segala macam. Nah, dalam rangka untuk mencerdaskan anak-anak bangsa nih kan Bu, untuk menyambut juga revolusi 5.0 yang dimana 5.0 ini banyak mengusung teknologi gitu Bu, kayak artificial intelligence dan lain segala macamnya gitu. Nah, apa kira-kira bekal untuk kami nih untuk masa depan lagi kok kayak kami nyari kerja atau pengen ya yang kami lakuin lah agar kami sukses lagi tuh. Iya. Kira-kira jadi itu ada 3 hal penting, 3 poin penting kalau di era kalian ini yang harus memang kalian kuasai. Yang pertama teknologi informatika atau IT. Seperti yang Gibran sampaikan tadi kan, artificial intelligence. Nah, itu kan berbasis IT. Jadi segala hal itu harus menguasai teknologi. Kemudian yang kedua, kemampuan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Ya, kalau bisa habis lebih dari 2 bahasa lah, bahasa asing. Kemudian yang ketiga, networking atau jaringan.
Jadi memang diharapkan ketiga poin penting ini bisa dikuasai generasi Gibran seterusnya, begitu. Itu. Kalau ada hal-hal yang baru lagi yang lebih kreativitas itu nanti merupakan sebuah bonus ya. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa ketinggalan ya menerapkan yang ketiga ini harus. Boleh begitu. Jadi kalau misalnya kami soft skill kami itu berarti perlu juga lah dimasukkan. Perlu itu kan suplemen ya, memang harus diiringi, memang harus itu karakter. Seperti universitas kita kan memang mengunggulkan karakter, itu harus ya. Itu sebuah keharusan. Oke. Nah teman-teman udah dengarkan tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban dari Ibu Muarina. Nah kalau begitu itu saja untuk podcast hari ini. Kami dari Pers Mahasiswa Sastra Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sama-sama, Dr. Muarina Rahab SSMU. Gibran, sukses. Baik. Kalau begitu sampai sini saja podcast hari ini. Bye.